sudah berlaku di sini. Kalau minta mati syahid itu ya di luar dari Madinah yang memang banyak peperangan. Tapi enggak, beliau tetap pengen mati di Madinah. Akhirnya setelah 1 bulan beliau berdoa dengan doa itu, kemudian terjadilah peperangan-peperangan atau beliau menaklukkan negara-negara besar, di antaranya Persia sama Romawi. Dan pada saat penaklukan Persia itu salah satu dari musuhnya atau pelayan Persia saat itu kemudian bersumpah ingin balas dendam kepada Umar bin Khattab. Maka ketika tawanan perang yang terkalahkan itu menjadi budak, akhirnya dibawalah ke Madinah untuk diambil keahlian mereka. Maka si laki-laki ini yang dia ahli bikin pedang, namanya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dibawalah untuk jadi budak dari salah seorang sahabat dan membantu untuk membuat pedang, belati, pisau, karena itu keahliannya. Disitulah ternyata dia menyusun rencana untuk balas dendam sama Umar dan membunuh Umar. Maka dia mempelajari Umar itu kapan keluar dari rumah, kapan sholat dan sebagainya. Sampai di suatu subuh gitu ya, dia sudah mempersiapkan dengan matang untuk membunuh Umar. Maka dia menyamar menjadi orang muslim yang ikut sholat. Saat itu dia akhirnya masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Sampai akhirnya di rakaat kedua, rakaat pertama sudah berjalan, rakaat kedua akhirnya dia mengeluarkan belatinya, kemudian menikam orang-orang yang ada di depannya sampai ke belakang Umar bin Khattab yang saat itu menjadi imam sholat. Ditikam, ditusuk berkali-kali sampai dengan Umar bin Khattab menemui kesyahidannya persis dengan apa yang diminta, pengen mati syahid di kota Madinah. Diwafatkan dalam keadaan kebiasaan amal solih, yaitu sholat. Maka ibu hari ini bisa untuk mengusahakan pengen diwafatkan dalam keadaan apa gitu ya. Kita belajar bahwa ternyata orang itu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ada syaratnya, diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah pun ada penyebabnya. Jadi nggak ada orang yang ujuk-ujuk diwafatkan sama Allah dalam keadaan lagi zina, atau misalkan lagi di klub malam terus kebakaran klub malamnya, terus dia lagi joget-joget terus diwafatkan. Itu bukan tiba-tiba. Ya, orang wafat dalam keadaan su'ul khotimah itu sebenarnya sama Allah sudah dikasih kesempatan dulu untuk bertaubat. Karena Allah itu kalau sudah kita melakukan dosa dan kemaksiatan, tidak langsung diwafatkan dalam keadaan buruk. Orang kok baru coba-coba melakukan kemaksiatan, itu sama Allah dikasih kesempatan untuk tobat, Bu. Makanya kadang Allah itu ketika kita melakukan dosa, kita dikasih rasa bersalah. Duh kok rapenak yo atiku gitu ya. Jadi rasa bersalah itu juga bagian dari cara Allah untuk menegur kita biar balik. Makanya sama Allah dikasih kesempatan, dosanya tidak terlihat, dosanya tidak ketahuan sama banyak orang. Kenapa? Gendee ngerosok, oh aku rasa nggak enak, bertobat sendiri sama Allah. Tapi kalau kemudian waktu yang diberikan sama Allah untuk dia bertaubat ternyata tidak digunakan dengan baik, lama-lama sater ataupun hijab penghalang yang selama ini menghalangi antara dosa dia dan dosa manusia itu dicabut. Akhirnya jadi dosa sengkonangan gitu ya. Ada orang kok video syurnya viral, kok kasus perselingkuhannya terbongkar. Nah itu bukan kali pertama, Bu. Jadi kalau hari ini kita lihat kasus-kasus gitu ya, oh ternyata ada kasus perselingkuhan dengan artis, dengan pejabat dan lain sebagainya, maka ini bukan kali pertama perselingkuhan itu terjadi. Kalau kemudian ngakunya ini baru sekali saya lakukan, bohong, ngapusi, ojo percaya gitu ya. Karena memang perkataan ulama Ibnu Umar mengatakan demikian, dan ternyata memang benar, Bu. Ketika kemudian dosanya sudah kelihatan oleh banyak orang, kasusnya viral gitu ya, tujuannya satu, dia ada rasa malu, dia taubat sama Allah. Tujuannya itu pun bentuk dari hidayah Allah kepada orang tersebut. Tapi kalau ternyata kasusnya di mana-mana orang diomongin kok nggak membuat dia jera dari kemaksiatannya, barulah puncaknya adalah Allah
akan cabut nyawanya dalam keadaan su'ul khotimah dan sedang melakukan kemaksiatan yang sudah terlanjur jadi candu bagi dirinya. Jadi kalau ada orang yang mati su'ul khotimah, itu prosesnya panjang, Bu. Bukan baru saja, gitu ya. Maka di antara penyebab su'ul khotimah yang ini sudah kita bahas ya. Pertama, ada syirik dan kemunafikan. Maka jangan sekali-kali buka pintu syirik sekecil apapun. Sekedar percaya ramalan gitu ya. Sekedar kita niatkan ibadah gonggolek donyo, itu bagian dari kesyirikan. Aku tak sholat duha ben rezekiku lancar. Lah itu bagian dari kesyirikan. Kenapa begitu? Karena kita niat sholat duha biar lancar rezeki. Berarti bukan karena Allah. Dan kita niat ibadah bukan untuk Allah, itu kita disebut menduakan Allah dari segi hatinya, dari segi niatnya, gitu ya. Maka perkara syirik itu nggak main-main. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau sampai kita berbuat syirik, semua amal ibadah kita hangus sia-sia, Ibu. Kita mau amal sebanyak apapun, kalau pintu kesyirikan itu sampai dibuka, semua amal ibadah kita nggak ada yang tersisa. Dan hari ini media sosial itu banyak sekali yang menawarkan kesyirikan. Zodiak ini, misalkan ya, zodiak apalah, zodiak Gemini, asmara, apalagi keuangan, nah dibacain tarot. Nah itu kita sekedar ngeliat aja, nggak usah. Karena itu berarti kita buka pintu kesyirikan. Mungkin nanti ada lagi yang di TikTok misalkan cek khodam. Ayo yang pengen dilihat khodamnya, setor namanya di sini. Nanti dicek khodam dan sebagainya, itu juga bagian dari kesyirikan ya. Jadi yang membuat seseorang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah adalah satu, syirik dan kemunafikan. Yang kedua adalah bid'ah mukafirah. Bid'ah mukafirah itu adalah dia mengada-adakan dalam urusan agama, tapi bukan hanya dari segi perilakunya, tapi juga dari segi pemikirannya. Sampai ada orang yang berpemikiran bahwa manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Itu sudah pemikiran yang sesat itu. Kita itu bisa kalau kemudian beribadah naik tingkat, sedangkan Allah itu juga bisa dalam kondisi-kondisi tertentu turun. Maka nanti di satu titik manusia sama Allah bisa bersatu, atau konsepnya nanti wihdatul wujud. Atau kalau dari bahasa Jawanya kamanunggaling Gusti. Ya, hati-hati betul, itu sudah bid'ah mukafirah, sudah meracuni pikiran gitu ya. Maka seseorang yang tidak bertaubat dengan pemikiran-pemikiran yang liberal tadi, karena banyak sekali pemikiran-pemikiran liberal sekarang, itu diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, penyebab su'ul khatimah adalah menjadi walinya Allah di keramaian dan menjadi walinya setan di kesendirian. Jadi kalau di hadapan orang dia solih gitu ya, tapi giliran sendiri di kamar cuma sama HP-nya, entah dia kemudian scroll media sosial, melihat hal-hal yang keburukan ataupun mungkin chat dengan siapa. Nah, hati-hati betul orang yang sekedar tampilannya solih, packagingnya orang yang tawadu, orang yang punya pemahaman ilmu agama, tapi di belakangnya justru sebaliknya, ini juga menjadi penyebab su'ul khatimah. Ini saya secara cepat karena sudah saya bahas. Kemudian yang keempat nanti akan jadi sebuah kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, maka orang akan candu dengan dosa. Kalau dia tidak bertaubat dengan dosa yang sudah terlanjur jadi candu, ya akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi memang dosa itu dia ibaratnya kayak lumpur yang yang kalau kita masuk ke lumpur itu tuh semakin menjerat gitu. Jadi dosa itu sekalipun pertama kita melakukan dosa ada rasa nikmat, lama-lama kenikmatan dosa pun akan hilang. Dan ketika kenikmatan itu hilang, kita tuh mau keluar dari candu dosa sudah nggak sanggup. Kayak misalkan orang yang dia kecanduan narkotika, pertama dia coba narkoba, itu kan rasanya
fly gitu ya, dia ngerasa kayak enteng badannya, dia nggak ngerasa ada masalah gitu. Tapi lama-lama ketika dia sudah jadi candu dengan narkobanya, itu kan rasa nikmatnya sudah hilang. Tapi ketika dia mau keluar dari jeratan narkoba sudah nggak mampu. Lah dosa tuh kayak gitu. Jadi orang tuh kalau sudah candu dengan dosa, sekalipun dia sudah merasa tidak nikmat lagi dengan dosanya, mau keluar dari dosa pun dia akan sulit. Makanya kalau sudah begitu, memaksakan diri untuk bisa melakukan amal soleh. Memang benar-benar dengan kita putus dengan dosa itu berat di awal. Kayak misalkan orang yang ketika anak yang dia harus disakiti sama ibunya, itu kan rekoso toh. Anaknya nangis, rewel, bahkan ibunya juga rasanya bengkak, neng-nengan, kemudian demam kadang. Seperti itu, orang mau putus dari dosa sama-sama tersakiti. Tapi insya Allah dengan kita memaksakan diri untuk bisa melakukan kebaikan, lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Dari kenikmatan akan berubah menjadi kebutuhan. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita melakukan segala sesuatu terpaksa dulu, nggak masalah. Nanti lama-lama dari keterpaksaan jadi sebuah kebiasaan, gitu ya. Kemudian yang kelima, nanti menunda-nunda taubat. Nah, ini bagian dari penyebab su'ul khotimah. Orang yang sebenarnya setiap kita itu dikasih kesempatan buat bertaubat, tapi nanti lagi lah, nanti dulu lah, masih nggak ketahuan terus begitu, maka itu juga penyebab su'ul khotimah. Nah, maka hari ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana tata cara bertaubat. Karena menunda-nunda taubat adalah bagian dari cara Allah menutup usia kita dalam keadaan su'ul khotimah. Maka sekarang kita berusaha untuk bisa bertaubat, karena dosa yang belum kita taubati itu menjadi dosa yang harus kita pertanggungjawabkan, bukan cuma di akhirat, tapi di alam barzah itu juga beresiko kita diadab di kubur, gitu ya. Jadi adab kubur itu gimana? Adab kubur itu bagi yang ketika di dunia masih melakukan dosa, dan dosa itu masih dibawa sampai dengan kematiannya, maka adab kubur yang akan menggugurkan dosanya. Kalau di dunia kita tidak diberikan sakit sama Allah, tidak diberikan ujian, gitu ya, maka ujian, sakit yang hari ini kita derita, kemudian kita dizalimi sama orang, mungkin kita sudah punya harapan tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, maka saya sampaikan Ibu, yang namanya ujian dunia itu dibikin ringan aja. Ya Allah, hidup di dunia ini kok rasanya kok berat. Ujiannya kadang di suami, kadang di anak, kadang neng mantu gitu ya. Kadang lewat keluarga besar, mungkin disempitkan rezeki, mungkin yang hari ini sama Allah dikasih sakit, sudah ikhtiar untuk mencoba pengobatan, tapi belum juga Allah kasih kesembuhan. Maka semua ujian dunia kita bikin ringan aja jalannya. Kenapa? Nyicil bersihin dosa. Dan ujian dunia semua disesuaikan dengan batas kemampuan. Berarti kalau hari ini Allah ngasih kepada kita ujian, Allah tahu kita sanggup. Tapi kalau sudah kehidupan kita di dunia nyaman banget, rezeki lancar, gak pernah ada musibah, gak pernah ada masalah gitu ya, baik punya suami baik, anak-anak baik, tetangga baik, teman-teman baik, terus ujiannya dari mana? Maka nanti dosa yang belum kita taubati itulah yang akhirnya membuat kita harus mempertanggungjawabkan siksa itu di kubur. Nah, kalau ternyata dosa yang kita bawa pada saat kematian itu banyak, dan adab kubur itu belum cukup untuk membersihkan dosa kita, karena diadab di kubur itu cuma sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Maka ketika kiamat sudah terjadi dan dosa kita itu masih banyak, maka nanti neraka yang akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Jadi digenepke neng neraka. Padahal neraka itu dahsyat luar biasa.
Maka kalau hari ini, makanya saya bilang, kalau hari ini kita harus berdarah-darah, harus nangis setiap hari, harus berjuang untuk menghadapi ujian kita. Nggak apa-apa Ibu, itu semuanya sebenarnya masih skala ringan. Karena kalau sudah masuk alam kubur, ujian kubur itu berat luar biasa. Karena setiap orang yang meninggal dunia itu akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Bahkan bayi yang baru lahir, yang dia belum punya dosa apapun, itu pasti dihimpit kubur, Bu. Nanti dari himpitan kubur ini, antara kubur itu meluaskan atau tetap menyempit. Nah, ini nanti perbedaannya. Kalau kemudian kita menjadi orang yang punya kebiasaan amal baik, tanah yang hari ini kita injak ini sebenarnya dia mendeteksi, dia ngerekam, dia ngeliat gitu ya, dia tahu siapa aja orang yang bermaksiat di atasnya atau orang yang beribadah di atasnya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin, itu dua ini yang sebenarnya dapat beban ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti yang dapat beban ibadah yo menungso karo jin. Berarti kalau manusia dan jin dapat beban ibadah, maka manusia dan jin pula yang ketika dia bermaksiat Allah kasih adab, Allah kasih siksa kubur. Kalau dia amalnya baik, maka nanti Allah berikan surga. Kalau ternyata amal keburukannya masih banyak, inilah yang mengharuskan dia dicuci dulu dosanya di neraka. Tapi selain manusia dan jin, ini nggak dapat beban ibadah, Bu. Jadi kayak misalkan pohon gitu ya, matahari, itu nggak dapat beban ibadah. Tapi dari semua yang Allah ciptakan itu, karena mereka tidak dapat beban ibadah, mereka juga nggak disiksa, mereka juga nggak dapat surga dan neraka, mereka bisanya cuma satu, apa? Taat sama Allah. Mereka nggak bisa maksiat, Bu. Mereka bisanya taat. Termasuk bumi yang hari ini kita injak, itu fitrahnya adalah fitrah taat. Maka sebenarnya bumi itu ketika melihat ada orang yang maksiat di atasnya, itu sebenarnya wanyel luar biasa, Bu. Benci dia. Karena dia ngerti bahwa kamu itu manusia diciptain buat ibadah. Lah kok malah maksiat? Itu kalau kemudian bumi boleh sama Allah untuk mengadab secara langsung manusia yang maksiat di atasnya, itu bumi lakukan. Tapi kemudian Allah katakan kepada bumi, bumi, kamu nggak boleh ya buat melakukan apapun yang kamu inginkan kepada manusia yang sekarang masih hidup di atasmu. Tapi aku kasih kamu kesempatan buat melakukan apa yang kamu mau terhadap manusia itu di dua waktu. Satu, pada saat kiamat tiba, itu bumi dipersilahkan. Kamu mau ngapain aja sama manusia, silahkan. Makanya di surat Az-Zalzalah kan disebutkan wa akhrajatil ardu athqalaha gitu ya. Bumi itu sekarang posisinya dia kayak orang lagi hamil sing bededem gitu ya. Wes arpo selak lahir. Tapi kata Allah, jangan lahir dulu. Tunggu, belum saatnya. Makanya bumi itu sekarang tahan, Bu. Tapi ketika kemudian Allah izinkan, wah dia benar-benar mengeluarkan semua yang ada di dalam kandungannya. Di situ dia menceritakan gitu ya. Dia menceritakan apa yang dia tahu tentang manusia. Kamu dulu begini, itu dalam surat Al-Zalzalah nanti. Nah, di waktu kiamat itu Allah izinkan untuk bumi melakukan apapun terhadap manusia yang bermaksiat di atasnya. Dan waktu yang kedua yang Allah persilahkan adalah pada saat manusia sudah masuk ke dalam tanahnya bumi. Artinya ketika manusia dalam keadaan dikuburkan. Makanya Bu, pada saat manusia itu dikuburkan, ini kan diproses tentang bagaimana kematian, saya sudah seringkali menjelaskan ya. Jadi manusia itu belum bisa dapat balasan kebaikan atau keburukan kalau dia tidak dikuburkan. Maka pada saat kita dicabut nyawanya sama malaikat maut, kemudian ruh kita dibawa naik ke langit ketujuh, itu ketika ketemu sama Allah, Allah akan kasih tahu, ini loh balasan kebaikanmu tuh ini. Maka orang yang dia solih,
Ketika dia tahu Allah akan membalas kebaikannya, maka dia sebenarnya bilang sama orang-orang yang datang ke takziah gitu ya, dia disemayamkan, dia belum dikuburkan, mungkin masih dikafani gitu ya, orang-orang masih datang menyolatkan. Kadang orang menunda penguburannya karena nunggu keluarganya datang misalkan ya. Itu sebenarnya si mayat ini bilang, kodimuni, segerakan aku. Jadi mayit itu minta untuk segera dikuburkan. Makanya Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk menguburkan mayit. Kenapa? Kalau dia orang yang baik, maka dia akan segera bertemu dengan balasan kebaikannya. Tapi kalau si mayit ini orang yang buruk, kita orang yang masih hidup segera terlepas dari keburukan yang ada padanya. Maka baik atau buruk memang sunnahnya ketika ada orang yang meninggal tidak terlalu lama jarak kematian sama dikuburkan. Nah, begitu kemudian jasad kita ini dibawa gitu ya, di situ masih didampingi sama malaikat, antara malaikat rahmat atau malaikat adab. Maka ketika sampai dikubur, bumi itu berbicara. Bumi itu ngomong, Bu. Dia akan tanya sama malaikat, jasad siapa yang akan kau kuburkan di tanahku? Maka nanti malaikat ngasih tahu, oh tenang saja, ini adalah orang soleh. Dia orang yang gemar amar ma'ruf nahi mungkar. Malaikat itu ngasih tahu apa amal ibadah yang sudah kita biasakan selama hidup. Oh, orang ini adalah orang yang gemar sedekah, orang yang selalu sholat malam dan lain sebagainya. Setelah itu bumi antara meluaskan atau tetap menghimpit. Maka ketika yang masuk adalah orang yang solih, dia akan luaskan hamparan itu. Tapi ketika yang masuk adalah orang yang banyak dosanya, maka dia akan menghimpit gini ya, menghimpit. Dan disinilah ulama menggabungkan antara dua siksa yang diterima manusia di kubur. Dari bagian atas, malaikat mungkar dan nakir memukul dengan palu godamnya yang sangat besar. Yang palu godam ini namanya mitrokoh. Sabda Rasulullah adalah mitrokoh ini, palu ini saking beratnya, kalau seandainya manusia dan jin bersatu untuk menggerakkan, nggak ngangkat, gerakin aja, niscaya manusia dan jin yang bersatu tidak akan pernah sanggup untuk menggerakkan palu godam tersebut. Saking besarnya. Ini yang dibawa oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka malaikat mungkar dan nakir, dia akan memukulkan di antara kedua mata. Berarti di sebelah sini. Dipukulkan di antara kedua mata, dan posisi di kanan kiri itu tanah menghimpit dengan sehimpit-himpitnya. Pukul, himpit, pukul, himpit, pukul, himpit. Sampai kapan? Sampai kiamat datang. Dan setiap saat dia ditampilkan apa yang menjadi neraka untuknya. Jadi kehidupan orang-orang yang hari ini sudah meninggal, yang masuk di alam barzah, itu belum ada yang masuk surga atau masuk neraka. Semuanya masih mampir di alam barzah ini. Alam barzahnya dibagi jadi dua. Antara dia dapat hufratun min hufarinar, lubang di antara lubang neraka, atau yang tadi disiksa. Yang disiksa itu siapa? Yang masih bawa dosa. Makanya saya bilang, ibu hari ini nek diuji sama Allah, dibikin ringan, karena itu semua nyicil biar kita tidak diadab di kubur. Tapi kalau kita hari ini belum bertaubat, kehidupan dunia terlalu nyaman, maka inilah potensi kita diadab di kubur. Maka bagi orang yang beriman, azab kubur tidak terus menerus, melainkan dia akan dihapuskan sesuai dengan dosanya. Jadi misalkan dia punya dosa menyepelekan sholat, maka dosa menyepelekan sholat dihapuskan dulu dengan diadab kubur. Setelah itu dia dikasih kenikmatan, karena di alam barzah nanti ada dua tempat gitu ya. Ada lubang di antara lubang neraka, sama raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Jadi nanti bagi orang yang beriman gitu ya, dosanya dihapuskan, kemudian gitu ya, dosanya dihapuskan, kemudian
kasih kenikmatan. Nanti ada dosa lagi, dikasih adab lagi, sudah selesai dari dosa tersebut, dikasih kenikmatan. Maka kalau ternyata dosanya sedikit, adab kubur sudah selesai nih untuk menghapuskan dari dosanya, maka waktu kiamat nih masih ada, dia masuknya ke bagian taman di antara taman surga. Tapi masih di alam barzah. Nah, alam barzah yang taman di antara taman surga inilah kemudian kita diberikan kenikmatan bisa menyambut kedatangan teman kita yang baru saja masuk. Kita bisa bercengkrama dengan keluarga kita yang sama-sama iman dan amal solih. Kita bisa datang mengunjungi, ayo kita main ke rumah Ustadz sana yuk gitu. Yang sama-sama sudah meninggal, itu bisa Bu. Jadi kehidupan alam barzah itu memang seperti kehidupan dunia, cuman dia lebih nikmat gitu ya. Tapi kehidupan alam barzah yang taman di antara taman surga itu tidak bisa ditembus oleh apapun dari manusia yang hari ini belum meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang hari ini pengen untuk ketemu sama ruhnya suami yang sudah meninggal, manggil, kemudian lewat jasad orang terus ngomong, itu bukan orang yang sudah meninggal datang, tapi itu jinnya, korinnya. Karena setiap dari diri kita itu Allah bekali jin pendamping namanya korin. Nah, korin ini jin. Jadi tugasnya korin itu dua. Satu, kalau tidak menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Yang kedua, dia mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Dan pertarungan terdahsyat seseorang dengan korinnya itu pada saat sakaratul maut. Makanya kenapa pada saat sakaratul maut kita diperintahkan untuk mentalkin. Karena emang di situ jangan sampai dirinya atau orang yang mau meninggal ini kalah dengan korinnya. Karena korin itu pengen benar-benar kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam kondisi kufur gitu ya. Maka dia berusaha pada saat emang kita imannya lagi lemah, dianya kuat. Nah, jadi korin itu karena dia dari bangsa jin, pada saat kita meninggal dunia, dianya tidak ikutan mati. Jadi Allah memberikan usia pada bangsa jin itu bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Makanya kadang ada jin yang ketika dipanggil gitu ya, dia bisa ceritain dulu kakek kita gimana, karena memang dia sudah hidup pada masa itu. Nah, jadi nggak usah percaya kepada omongan orang yang kalau belum 40 hari masih ada di sini ya, nggak gitu ya. Kalau misalkan pada saat lebaran, tidak lebaran, kemudian kita apa Bu? Takbiran. Nah, dulu ada yang bilang ojo takbiran nek ora arep bakdo. Lah kenapa memangnya? Soalnya nanti orang-orang yang di dalam kubur pada kangen nangis pengen pulang. Lah itu udah ada yang kayak gitu. Terus kalau ibu masak makanan kesukaan, misalkan suami sudah meninggal, wah aku tak masak iki, kesenangannya bojoku, gen bojoku moro, itu udah ada. Jadi emang orang yang sudah masuk di alam barzah itu alam yang mereka tidak bisa keluar dengan cara apapun. Tapi sebenarnya setiap hari, ini dalam hadis disebutkan, setiap hari Senin dan Kamis itu amal kita dinaikkan dan ditampakkan di hadapan Allah. Makanya Rasulullah kemudian berkata, aku ingin ketika amalku dinaikkan di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya ada puasa Senin Kamis. Tapi ibu, ini hari Jumat. Setiap hari Jumat, amal kita ditampakkan kepada orang yang sudah meninggal di antara kita. Jadi Allah ngasih tahu nih, setiap hari Jumat, memang tidak disebutkan waktunya ya, cuma dalam hadis hari Jumat saja. Maka nanti orang-orang, misalkan kita punya suami, kita punya ayah, kita punya orang tua, maka nanti keluarga kita yang sudah meninggal itu dikasih lihat nih loh, anakmu amalnya begini, begini, begini. Dan mereka antara bersedih atau berbahagia dengan kemaksiatan atau ibadah yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Dan ternyata Kak, keluarga itu pada saat kita sudah meninggal pun, di alam barzah pun masih menjadi bagian dari orang yang pengen diingat dan pengen ketemu. Nanti nih Bu, kalau misalkan kita sudah di alam barzah gitu ya, atau misalkan suami kita sudah nggak ada, kalau bapak saya sudah nggak ada, bapak saya sudah nggak ada, kemudian misalkan Ustadz Arifin Badres meninggal dunia dan kenal sama bapak saya, maka ketika Ustadz Arifin Badres insya Allah masuknya di taman di antara taman surga, terus ketemu bapak saya akan tanya, gimana anakku?
Gimana istriku? Cucuku sekarang sudah berapa? Yang ditanyakan keluarga, Bu. Tapi mereka baru bisa dapat kabar dari orang tentang keluarga yang masih hidup lewat siapa? Ya lewat orang yang baru saja meninggal, yang ketika di dunia saling mengenal, dan mereka orang yang sama-sama iman dan amal soleh. Karena kalau tidak iman dan amal soleh, maaf, mau dikuburkan jadi satu liang lahat, itu di alam barzah tidak ketemu. Karena yang bisa menyatukan atau memisahkan, ya iman dan amal soleh itu. Maka kalau ibu paham ilmunya, ibu tenang saja ketika nanti pengen ketemu lagi sama suami. Nggak usah kemudian berwasiat, tulung nanti kuburanku dadekno siji yo, jadi satu liang lahat dengan suami, soalnya pengen ketemu lagi. Maaf ibu, kalau ibu iman dan amal solehnya nggak sama, mau jadi satu kuburan pun nggak akan ketemu di alam barzah, kepisah. Tapi kalau ibu sama suami sama-sama iman dan amal soleh, bu, yang satu meninggal di Mekah toh, yang satu dikuburkan di Wonogiri, ketemu ibu. Walaupun jaraknya begitu jauh, bahkan suami ibu bisa menyambut kedatangan ibu, istriku, itu bisa itu. Makanya kalau ibu tidak datang-datang, ditanyain sama suaminya, bojoku piye yo, oh jojo wis nikah meneh, oh, itu nanti bisa ditanyakan sama suami gitu ya. Nah, jadi memang di alam barzah ini manusia sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Maka ketika kiamat datang, yang kemudian masih punya dosa dan kemaksiatan yang belum Allah gugurkan dengan adab di kubur, maka neraka yang akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Tapi kalau ternyata dosanya sudah selesai dari adab kubur gitu ya, maka nanti perjalanannya menuju surga sudah tinggal separuh. Karena sudah tidak perlu lagi diadab, sudah langsung cemplung surga gitu ya. Nah, ini nanti pembahasan yang masih sangat panjang, bagaimana kehidupan setelah alam barzah, nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar itu apa yang terjadi, kita akan dihisab, kita akan diterbangkan buku catatan amal, kita naik ke timbangan. Setelah itu nanti kita bertemu Rasul di Telaga Kautsar. Setelah itu kita masih dihadirkan neraka jahanam, kemudian dibentangkan di atasnya sirat, kita satu persatu meniti jembatan tersebut. Setelah itu kita dikontoroh untuk penjernihan hati, yang masih punya utang, yang masih punya gerundelan gitu ya, yang masih punya hutang kehormatan dan sebagainya, itu diselesaikan di kontoroh. Baru setelah itu antara surga dan neraka. Nah, ini perjalanan ke surga neraka tuh masih panjang banget, Bu. Dan kita masih di bab awal. Kita masih di bagaimana cara kematian. Maka seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya gitu ya. Maka biasakanlah amal baik. Kalau kemudian tadi kita masih punya dosa, maka dosa itu yang akhirnya membuat kita diadab di kubur. Maka kita hari ini Allah kasih kesempatan usia, masih dikasih hidup, Allah masih buka kesempatan lebar untuk kita bertobat sama Allah. Maka dosa-dosa yang kemudian kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yuk kita berusaha untuk taubati. Maka taubat itu ada taubat secara umum, ada taubat secara khusus. Jadi kalau misalkan ibu ngerti dosanya itu secara spesifik, secara khusus apa, ibu lakukan sholat taubat secara khusus, gitu ya, atas dosa tersebut. Tapi kalau nggak ingat dosanya apa, lakukan sholat taubat dan taubatnya nanti secara umum. Tapi taubat ini juga ada indikator apakah Allah menerima taubat kita atau enggak. Karena enggak setiap orang yang bertaubat itu mesti diterima sama Allah. Pasti ada tandanya gitu ya. Maka kita belajar apa saja indikator kalau taubat kita diterima sama Allah. Yang pertama, kalau taubat kita diterima itu akan merubah apa? Yang pertama adalah merubah pakaian. Nah, maksudnya merubah pakaian itu gimana? Bukan bajunya jadi baru semua, bukan. Tapi yang tadinya dari yang tidak menutup aurat jadi menutup aurat, yang tadinya jilbabnya mungkin masih ikat sana ikat sini, atau mungkin pakai jilbabnya kalau pengajian toh, kalau nggak ngaji yo bongkar pasang gitu ya. Maka ketika dia bertobat sama Allah itu akan berubah.
Akhirnya dalam keadaan apapun kalau dia keluar di hadapan yang non mahram, ya dia memakai jilbab. Yang tadinya masih pendek, akhirnya jadi panjang, jadi menutup dada. Yang tadinya sudah menutup dada gitu ya, dia akan lebih baik lagi. Semakin orang paham agama, maka pakaiannya akan jadi jauh lebih sederhana, gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa oh orang iki berarti tobatnya gak ditompo. Karena setiap orang dengan proses. Contoh misalkan, ada mungkin orang yang hari ini pakai jilbabnya sekedar ikut-ikutan. Ataupun mungkin ngikuti tren gitu ya. Modelnya yang masih segala macem lah. Kui nganggo baju kok ngono misalkan. Maka kita dengan melihat orang yang kadang proses untuk berubahnya tidak seperti kita, ya tetap harus dengan rasa toleransi. Kenapa? Mungkin untuk mereka yang sekarang menutup aurat masih diikat sana, ikat sini, artinya pakai jilbabnya juga masih yang kelihatan. Mungkin untuk di titik itu pun dia juga berjuang. Karena mungkin awalnya dia adalah seorang SPG misalkan ya. Karena saya punya teman atau jamaah kajian itu awal mulanya SPG toko gitulah, ada yang SPG rokok. Lah itu kan pakaiannya kayak apa kan gitu ya. Mulai dari rok mini yang you can see, yang ini. Maka sekarang begitu ngaji, hijrah, pakai jilbab. Yo jilbabnya jilbab ikuti tren, saya merasa bahwa yo ndak apa-apa. Itu prosesnya. Mungkin dia untuk bisa pakai jilbab saja, bertarung besar loh. Mungkin dia tidak diizinkan suami, mungkin dia sebenarnya sama keluarga juga sampai diusir, sampai dia di pekerjaannya juga harus keluar. Berarti untuk di titik yang kita lihat orang prosesnya baru awal banget, itu pun dia sedang berjuang. Maka coba ini tidak perlu kita jadikan sebagai tanda bahwa orang nerima taubatnya orang atau enggak. Itu ke diri kita aja. Ya, kalau kita hari ini pengen taubat sama Allah, refleksikan di diri, ya Allah taubatku diterima Allah atau enggak ya. Kok dari segi pakaian aku dulu gede kok saiki malah cilik misalkan gitu. Nah itu berarti tanda, jangan-jangan taubatnya taubat sambel. Dia ini konangan, nangis-nangis gitu ya, tobat bareng ngono, baleni meneh. Nah, kan ada ya orang yang tobat sambil begitu. Pada saat umroh dia menutup aurat, baru umroh buka-bukaan. Itu jangan-jangan tidak diterima umrohnya, karena memang ciri kebaikan kita diterima sama Allah atau enggak itu bukan pada saat kita melakukan ibadahnya, bukan pada saat taubatnya, tapi setelah kita melakukan ibadah tersebut. Orang yang pengen tahu dia umrohnya diterima, jangan ngelihat pas di Mekah Madinahnya Bu. Orang setiap di Mekah dan Madinah itu semangatnya untuk ibadah ya luar biasa. Duhur setengah 12 dia jam 9 sudah berangkat dari hotel kok mau ke masjid. Karena naik mangkatnya jam 11 udah gak dapet tempat di dalam masjid. Jangan dilihat pas di sananya. Setiap orang tuh kalau di sana ya mesti ngibadah. Tapi lihat setelah kepulangannya dari umroh, apakah tetap bisa menutup aurat seperti di sana? Apakah semangatnya untuk pergi ke masjid sama? Jangan-jangan, Pak, ayo Pak, kayak wis adzan sek lah Bu, durung komat. Nanti kalau sudah kailo Pak, wes komat sek durung amin. Oh, ada yang gitu ya. Jadi ngenteni masjidnya amin gitu. Suratnya panjang apa pendek? Nek pendek cepet-cepet nek ala cek dawa kayak surate durung ngarep rukukan terus ya. Jadi kita dijadikan sebagai pertanda buat diri kita aja, bukan buat orang lain ya. Jadi ada yang berubah tadi, mulai dari berubah pakaian ya. Yang kedua, taubat kita tuh diterima sama Allah atau tidak bukan hanya dari merubah pakaian, tapi juga merubah majelis. Merubah majelis itu maksudnya gimana? Kita ini senang ngumpulnya sama siapa? Karena Allah itu nanti akan Rasulullah sampaikan bahwa ruhnya orang beriman itu dia kayak tentara yang dia punya magnet. Artinya kalau memang kita itu sefrekuensi, kita tuh sama-sama seneng ngaji, kita tuh sama-sama seneng ibadah, nanti Allah akan dekatkan kita dengan ruh orang-orang yang kesukaannya sama kayak kita. Tapi kalau ternyata kita tidak punya kesukaan dalam beramal ibadah, nggak suka ngumpul sama orang-orang soleh, ya kita akan dijauhkan Bu.
Karena dia kayak magnet gitu ya. Jadi kalau memang kutubnya setara ya dia akan saling tarik menarik. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah dia akan tolak menolak. Makanya kalau misalkan ibu sudah bismillah, sudah mulai hijrah sedikit demi sedikit, merubah masjid dan sebagainya, kok ternyata orang-orang yang dulu deket sama kita, kok sekarang menjauh, enggak apa-apa bu. Allah memang sengaja untuk mengeliminasi orang-orang yang buruk dalam kehidupan kita, dan nanti Allah akan gantikan circle pertemanan kita dengan orang-orang baik. Kalau kemudian ibu misalkan punya apa ya, punya circle pertemanan yang dia tuh hobinya gosip, kan ada begitu ya, neng dindi gosip boy, orang neng arisan, orang neng pengajian gitu. Bahkan ketika ngaji pun nek ra ngomong ke koncone, ngomong ke ustate, lu ada bu yang kayak begitu. Jadi siapapun itu sampai tidak selamat dari lisannya. Kalau hari ini nih kita punya temen yang kalau duduk sama dia ngomong kayak uang terus, dan kita deket temenan sama dia, ibu pergi, ibu diomongin sama dia. Nah ya, jadi kalau sudah begitu, kita yang akhirnya harus punya filter, kita yang harus punya saringan gitu ya. Oh jadi gini, sebagaimana seseorang itu punya potensi amal soleh, dia juga punya potensi titik lemah. Maksudnya gini, kita itu bu sama Allah selalu dikasih kemudahan untuk bisa beramal. Cari amal yang kira-kira ibu gampang. Makanya di awal tadi saya bilang ibu cari amal yang mudah untuk ibu lakukan, konsisten di situ. Karena setiap dari diri kita kemudahan amalnya beda-beda. Ada ibu yang gampangnya sholat, ada yang gampangnya sedekah, ada yang gampangnya puasa gitu ya. Cari ibu mudahnya apa. Tapi sebagaimana orang punya potensi amal soleh masing-masing, ternyata kita juga punya titik lemah bu. Nah titik lemah itu ibu jangan biarkan untuk bisa ada di titik tersebut. Contoh misalkan titik lemah Kuki senengannya ngobrol, lo itu titik lemah lo. Jadi ada misalkan ya orang yang hobinya ngobrol, nendi, ngobrol, rantai entek. Bahkan pada saat pengajian misalkan, kadang kita ngerasa, waduh ibu kaya teko ngaji, mau aku nek cedak karo deknen, engkau ndak dijak ngobrol. Ada nggak bu yang kayak gitu? Ada, gitu ya. Maka itu titik lemah saya bilang. Kalau kita ngerti teman kita sukanya ngobrol, ya jangan deket sama dia kalau pas pengajian. Lewong kadang pengajian dijak ngobrol, engkau wis rampung ngajine, ngobrolnya rong rampung, iya awak dhewe pindah yo neng nyoto sisan, soalnya kan rong rampung ceritane. Lu ada yang begitu. Jadi masih ada ronde kedua, kan ada bu. Saya tuh berbicara berdasarkan pengalaman orang-orang gitu ya, pengamatan gitu. Ada yang misalkan, gue bu pulang, iya Ustazah ikut gak? Kita masih mau itu loh, gudeg sambal goreng di situ. Ya monggo aja bu, saya tak langsung aja. Karena masih di situ ngomongin orang. Nek orang ngomong ki koncone, ngomong ki ustate, ternyata ustad itu begini loh. Saya toh, ya Allah, kita khawatir keberkahan ilmu kita jadi hilang, ya. Nah, jadi yuk dari mulai kalau misalkan kita memang tadi sholat taubat, pastikan kita tuh bisa ngerti tanda taubat diterima tuh apa, majelis kita berubah atau enggak, gitu ya. Jadi Allah itu memang nanti ketika kita bismillah berhijrah, majelisnya merubah jadi orang-orang solih, Allah akan eliminasi ibu, diganti kok teman-teman kita yang dulu sukanya ngajak jalan-jalan tok, sing senengane anggere ada apa namanya barang branded gitu ya, wah langsung open PO barang branded. Nah itu kan sekarang ada ya, sampai just tip apa-apa gitu. Nah ini kalau kita kita hijrahnya benar gitu ya, kita taubatnya benar, itu akan berubah. Kita nggak dikasih lagi rasa kepengen dunia berlebihan. Yo wes lah, HP saiki enek sing warna oranye. Kalau dulu mungkin tipe orangnya pokoknya sing warna oranye muncul, aku kudu duwe. Ada orang tipe kalau begitu. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai ngaji, itu sudah bukan prioritas. Maksudnya, ya wis lah, HP ki sing penting iso WA, iso telepon. Nah kan begitu ya. Jadi keinginan dunia kita akhirnya jadi lebih sederhana. Baju mau yang model kayak apa, mau yang mungkin ada mereknya dan lain sebagainya. Alah, yang penting nutup aurat. Ora usah sing ngikuti tren, yang penting nyaman dipakai. Begitu juga sepatu, sendal.
Yo, ibaratnya saya sampai sendal itu ya seneng ya satu aja. Sampai suami saya, bun kamu itu mau pengajian sendal itu, jalan-jalan sendal itu, jagong sendal itu. Lah gimana ya? Namanya sendal supaya enak dipakai. Ya wes iku wae gitu ya. Artinya nggak usah lah kita memikirkan orang lain kok ngene, kue kok ngene. Kita hidup tidak untuk orang lain. Ya, kita kalau hidup itu ngikutin standarnya orang capek, Ibu. Ya, standar orang, ngebahagiain orang, itu nggak ada standar kepuasannya. Kita tuh mau jadi kayak orang lain pun pasti ada aja kok celahnya. Pasti ada aja orang lihat kita juga nggak baik. Mesti mau baik kayak gimana pun ada aja yang nggak suka sama kita. Iya nggak? Apalagi kita jelek, apalagi kita buruk, semakin banyak orang yang nggak suka. Wong seperti misalkan kita kajian, saya misalkan nge-live gini, ada aja yang komentar nggak enak, Allah nggak usah dipercaya, Allah huwaks, Allah nggak bener ya. Dia biarin aja, lakukan aja kebaikan, gitu ya, ikhlas aja karena Allah. Biarpun orang nanti mengatakan kita begini-begini, yang penting kita tidak mendolimi orang lain, gitu ya. Nah, jadi memang harus merubah majelis tadi. Bagaimana kemudian dalam nanti ilmu tazkiyatun nafas itu kita ada ring-ring pertemanan, Bu. Ring pertemanan yang pertama itu dari orang-orang solih. Ini yang kita harus ngumpul sama mereka, diibaratkan bergaul sama mereka itu kayak kita makan makanan bergizi. Kenapa? Orang solih itu temen yang bakal masih inget dan narik tangan kita ke surga. Tapi kalau cuma sekedar ukui koncoku, konco apa? Konco senam. Ah itu kalau nggak solih nggak akan jadi narik tangan kita ke surga. Konco apa? Konco PKK misalkan ya. Selama itu solih maka bisa untuk memberikan kepada kita syafaat. Kayak kita hari ini ngaji gitu ya. Ketika kita ngaji dengan orang yang kadang itu lagi, ibu ketemu di sini di pengajian, ibu lagi. Kadang kan ngaji orangnya itu lagi gitu ya. Maka kadang ketika di kajian itu kita nggak menemukan teman kita, awak dewi kan golei, mana ya ibu itu biasanya ada loh, kok nggak kelihatan? Oh izin katanya tadi ada urusan gitu. Maka ibu kalau punya teman-teman solihah, jangankan di dunia ibu dicari, sampai surga ibu bakalan diingat, ibu bakalan dicari. Maka teman-teman solihah ini yang jumlahnya 40 sampai 100, mereka yang akhirnya tanya sama Allah, ya Allah mana temanku yang dulu ngaji bareng kita, yang dulu sholat bareng kita, yang dulu kalau mangkat pengajian yora ketang masuknya masjid belakangan pulangnya duluan karena duduknya di depan misalkan ya. Kok neng buri ngopo gen iso cepet nek metu misalkan ya. Atau misalkan yang berangkat pengajian lagi 10 menit takluk gitu ya. Maka ini nanti jadi teman-teman yang juga dicari sama teman-teman yang solihah. Maka kemudian ketika Allah memberitahu, oh kamu nyari temanmu itu yang dulu ngaji bareng kamu, masih nyemplung itu di neraka, hisabnya masih panjang, Allah katakan begitu. Maka kalau ibu punya teman-teman solihah ini, mereka akan nego sama Allah, ya Allah itu dulu teman ngaji bareng, sholat bareng, puasa bareng, boleh nggak ya Allah dengan kesolihan kami, karena dia punya teman-teman yang solihah nih seperti kami memintakan ampun untuknya, tolong masukkanlah dia ke surga bersama dengan kami. Nanti Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk mencari teman-teman yang punya teman-teman solihah ini. Ayo, yang punya teman solihah mana? Keluar. Ada yang api neraka sudah sampai setinggi lutut, ada yang sampai sebetis, ada yang seperut gitu ya. Dikeluarkan yang punya teman-teman solihah, dipertemukan di depan pintu surga, digandeng tangannya bersama-sama untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Itu kalau teman solihah, Bu. Tapi kalau teman gak solihah, maaf ya, gak bisa itu saling memberikan syafaat. Makanya dalam masalah majelis, ibu mau deket sama siapa, ini harus dikasih ring-ring, harus dikasih lingkaran pertama, lingkaran kedua gitu ya. Lingkaran pertama itu yang kita setiap saat bisa boleh kumpul sama mereka, bersama dengan mereka, ini dari orang-orang solih. Tapi ada ring kedua itu dari orang-orang yang mereka ahli di bidang duniawi, tapi mereka nggak solihah, mereka nggak solih.
tapi ahli bidang dunia, misalkan mereka ahli ekonomi, mereka para ahli kesehatan, dokter misalkan ya, mereka pengusaha, tapi tidak solihah gitu ya, maka ibu menjadikan mereka sebagai ring kedua, yang artinya kalau dalam ilmu tazkiyatun nafas, mereka dijadikan seperti kita minum obat. Maksudnya minum obat apa? Datang nek butuh, minum kalau memang sakit. Kalau nggak sakit jangan minum obat, nanti ibu overdosis. Maka dari pengusaha misalkan, oh kita butuh ilmu, gimana caranya biar usahanya sukses, datang kepada teman kita yang usahanya sukses. Tapi kalau dia tidak solihah, ibu sekedar tanya tentang kiat-kiat sukses, tapi teman ini jangan setiap saat kita berkumpul sama mereka. Karena kalau ibu kumpul nih sama orang-orang yang ahli dunia saja, pikiran kita akhirnya jadi ikut dunia. Akhirnya ngikut kebiasaannya. Oh koncoku, karena akrab gitu ya, akhirnya temennya beli. Ini banyak banget nih kisah kasus-kasus gitu ya. Berdua temenan jalan ke mall, ngelihat misalkan tas lagi diskon 50% karena akhir tahun. Terus kayak tasnya api yo. Oh iya api, piye tuku apa ora? Tuku ra yo. Ya wes nek kowe tuku aku yo tuku. Berapa banyak coba yang kayak begitu? Iya enggak? Iya. Jadi kadang sebenarnya kita nggak butuh, padahal uangnya memang harusnya buat yang lain. Tapi karena lapar mata, deketnya sama orang yang suka dunia tadi, akhirnya ya wes nek kowe tuku aku yo tuku. Loh itu berapa banyak temen itu menjerumuskan. Karena nanti Bu, di akhirat sampai ada dalil ya. Jadi kisahnya nanti ada dua orang sahabat, yang satu tuh sebenarnya sudah mau masuk Islam. Tapi dia mikir gini, aku tuh bestinan sama si ini. Kalau aku masuk Islam sendiri kayaknya nggak seru deh. Aku tak ngajak dia deh masuk Islam, biar sama-sama masuk Islamnya. Yang satu sudah tersentuh hidayah Bu. Tapi begitu kemudian yang satu ngajak temennya, ayo kita masuk Islam. Oh kamu kalau sampai ngajak aku masuk Islam, bahasa sekarang lo gue gitu ya. Wah kita nggak temenan lagi, kita putus hubungan. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Itulah nanti di antara penyesalan di hari kiamat itu, sampai orang tersebut mengatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah celakanya aku, kok yo iso dek ben kae jiko kae dadi kanca akrabku. Tuh itu penyesalan di hari kiamat Bu. Salah dalam memilih teman. Nah, makanya circle pertemanan itu penting, karena ini yang bisa membawa di antara kita nyemplung surga atau justru malah terjerumus ke neraka. Ya, maka ciri-ciri taubat, indikatornya apalagi ya setelah merubah pakaian, merubah majlis. Nah itu nanti masih ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, tapi karena memang waktunya tidak cukup, insya Allah masih berlanjut di bulan depan gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya, saling mendoakan dalam kebaikan, karena hakikatnya doa kita untuk orang lain dalam kebaikan itu malaikat akan bilang walaki mislamma da'autilah, bagimu apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan baik untuk saudara kita, maka hakikatnya doa itu juga kembali ke kita. Itu ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Boleh bertanya di luar materi juga boleh, atau berdasarkan materi juga boleh. Baik, silakan Ibu. Apakah boleh sholat witir dikerjakan setelah isya langsung? Boleh sekali gitu ya. Yang tidak boleh adalah 2 witir dalam satu malam. Jadi Rasulullah bersabda, la witroni filailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalau ibu sudah witir sebelum tidur, maka nanti bangun tidur masih ada waktu sampai subuh, ibu mau sholat lagi, tahajud saja tidak witir. Kalau tahajud itu tidak ada batas maksimalnya. Jadi ibu mau 11, mau berapa? 8, mau 20, mau 40, bebas. Tapi kalau kemudian sholatnya witir sudah sebelum tidur, maka bangun tidur tidak perlu witir lagi. Tapi bukan berarti sholat witir adalah penutup. Bukan berarti ibu sudah sholat witir nggak boleh sholat tahajud. Boleh gitu ya, silahkan. Dan kalau misalkan tadi mau digabung sama sholat taubat, sebaiknya memang di waktu duha atau waktu tahajud. Karena nanti ada waktu-waktu terlarang
terbit matahari itu nggak boleh sholat sunnah apapun, kecuali tadi ya yang saya jelaskan bahwa kalau mau mengkodok sholat fajar. Yang kedua, di sebelum duhur sekitar setengah jam. Jadi kalau duhur mungkin setengah 12 lebih, jam 11 itu maksimal ibu sholat duha. Jadi jam 11 lebih seperempat itu nanti sudah masuk waktu terlarang untuk sholat sunnah. Sama di ba'da asar sampai dengan maghrib, nah itu juga waktu terlarang. Berarti kalau ibu mau sholat sunnah-sunnah yang lain, itu silahkan di tahajud ataupun di duha, gitu ya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Nggak ada, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita tutup kajian di pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama apakah sholat kita mendahulukan di masjid, tapi kita sholat juga ada, nggak apa-apa kalau misalkan mau sholat sendiri di rumah walaupun masjidnya belum sholat, nggak masalah. Sholat sunnah syuruk itu waktunya mulai jam berapa ya? Kasih jeda 15 menit setelah matahari meninggi dengan sempurna ya. Jadi jaraknya beda 1 jam dengan sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh jam 4 ya, sholat subuh jam 4, nanti syuruk itu mulai jam 5, tapi kita kasih jeda ya 15 menit gitu, jam 5 lebih seperempat atau jam setengah 6 baru kita sholat syuruk. Sholat qobliyah subuh ada batas waktunya nggak? Kalau setengah 5 sholat qobliyah subuh sampai batas waktunya kita mau sholat subuh ya, tapi sholat subuh itu kan waktunya sampai dengan syuruk saja ya, paling sekitar 1 jam saja. Jadi lebih baik memang didahulukan wajib daripada sunnah. Jadi kalau misalkan memang kita mendahulukan yang, kalau kita punya rutinitas tadi ya, sama-sama saling doakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu. Terus kemana takut ya? Iya, masya Allah. Di mana? Al Hadi. Klodran dulu. Oh, di Klodran. Oh iya, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bagi orang yang punya kebiasaan rutin untuk sholat fajar setiap hari, dan ternyata memang kondisinya dia sholat fajarnya sholat subuhnya sudah terlewat, maka sholat subuh dulu baru sholat fajar. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah ya. Besok live jam berapa Ustazah? Besok hari apa? Oh, besok Sabtu, insya Allah 8:30 ya. Besok 8:30 materinya fikih jenazah. Tapi insya Allah saya bahas juga dengan ilmu yang lain. Saya masukkan di ilmu yang lain juga. Dan misalnya lagi sakit, nggak sengaja batuk atau bersin bersuara saat sholat, gimana ya? Karena susah ditahan. Nggak masalah kalau sengaja bersuara, ya nggak boleh tertawa, terbahak-bahak sampai mengeluarkan suara, itu batalkan. Tapi kalau batuk atau bersin itu kan tidak bisa ditahan, nggak masalah. Tidak membatalkan sholat. Apakah ngajinya di HP dapat syafaat dari bunyai? Bisa, tidak harus dengan Al-Quran, membaca Al-Quran itu. Bu, masya Allah. Di belakang. Oh, pantesan tadi tak. Soalnya biasanya di sini kok nggak ada. Saya nelpon. Oh, Lama-lamanya yang akhirnya keluar dulu. punya cucu udah, dia masih di rumah. Oh, Punya cucu baru. oh, alhamdulillah. Ayo deh. Ya. Pekan baru hadir sholat syuruk boleh di rumah Ustazah? Boleh, sholat syuruk boleh di rumah. Kalau bagi wanita, cuman memang ketika ulama ditanya, kalau seorang wanita sholat syuruk di rumah gitu ya, dia tidak sholat subuh di masjid, tidak berjamaah gitu, apakah tetap dapat pahala sebagaimana syarat sholat syuruk yang harus jamaah di masjid itu ya? Kan pahalanya seperti haji dan umroh. Maka ulama mengatakan pahalanya tidak bisa sama, cuman yang dilakukan adalah sebuah kebaikan gitu. Sholat istikharah bisa dilakukan kapan Kak dan gimana caranya? Sholat istikharah itu dilakukan selama tidak di waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah ya. Jadi misalkan bisa di waktu tahajud atau bisa di waktu duha. Caranya 2 rakaat saja. Setelah itu ada bacaan doa istikharah yang Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika gitu ya. Nanti dicari doa istikharah seperti apa. Itu dibaca dan lakukan berulang kali sholatnya sampai benar-benar Allah memberikan kepada kita kemantapan hati gitu ya, keyakinan apa yang kita pilih, kemudahan jalan gitu. Nah itu nanti ciri istikharahnya diterima. Adakah qadha sholat fardu? Kalau dia dalam keadaan haid atau nifas tidak ada qadha, tapi kalau dalam kondisi dia meninggalkannya karena lupa atau karena
karena lupa atau karena ketiduran atau baru tahu hukumnya, dikira dikira haid ternyata istihadah, maka sholat itu wajib untuk diqadha. Sudah, kenapa saya tiap mendekat sama temen nggak lama temanku langsung menjauh padahal saya nggak ada salah apa-apa? Husnudzon saja, Allah ingin mengganti pertemanan kita dengan orang-orang yang baik. Dan sebenarnya ketika kita dengan Allah, kita sibukkan diri dengan Allah, nanti Allah juga hadirkan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Jadi nggak usah khawatir hari ini kita nggak punya teman dan lain sebagainya gitu ya. Perbanyak ikut kajian aja, karena bismillah mudah-mudahan dengan itu circle pertemanan kita dengan orang-orang baik dan mereka yang bisa membawa tangan kita ke surga gitu ya. Ketinggalan, salam kenal iya. Aduh teman-teman maaf ya, saya harus pulang dulu. Banyak yang belum bisa terjawab dan terbaca. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya buka live lagi khusus Q&A.